netizen suara, kembali lagi di Ngorbit, yaitu ngobrolin bintang tamu bersama dengan aku Nami. Kayaknya kita udah lama banget ya since the last episode of Ngorbit nih ya. Dan sekarang bulan puasa gimana nih puasanya netizen suara? Lancar? Semoga lancar-lancar aja ya. Sampai akhir aku doain supaya nggak ada yang kalah nih. Dan juga seiring dengan puasa kita bisa tetap semangat buat ngejalanin aktivitas, dan juga buat teman-teman yang ada di rumah jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti biasa di ngobrolin bintang tamu ini, Nami udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya hari ini kita bakalan ngekupas tuntas satu buah film fenomenal yang tentunya pasti kalian penasaran banget deh, karena ini juga suka jadi perbincangan gitu dari film-film yang sebelumnya juga. Jadi langsung aja kita sambut yaitu Kak Sarah Wijayanto dan juga Kak Nalva Urbach dan juga Nicole. Apa kabar nih Kak Nalva dan Nicole dan juga Kak Sarah? Baik. Kompak banget ya, ini kayaknya udah birthday banget ya. Baik. Kira-kira kesibukannya apa nih? Kenapa? Kesibukannya apa nih Kanafa? Kesibukannya apa Kanafa? Dulu dong. Kamu. Enggak, sibuk promo kalau sekarang. Jadi saat ini selain kakak ibaratnya promo apa aja tuh? Aku ada bisnis juga. Terus abis itu film, ada syuting film juga buat nextnya ada. Terus ya udah sih sama ngurusin anak. Iya. Serandu dong Jadi untuk ibu. Kanafa. Jadi ibu. Kalau dari Nicole sendiri nih apa nih kesibukannya? Ya juga sama sih kayak Kanafa, promo juga sama les. Ngurusin anak juga nggak? Enggak. 12 tahun, Mbak. Tadi ngomongnya sama gitu kan. Terus? Aku sih ada les kayak les banget, tapi yang pertama juga sekolah. Iya benar. Jadi harus edukasi dulu ya yang diutamakan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Nicole. Yeay. Nah, kalau dari Kak Sarah sendiri nih apa nih kesibukannya? Kemarin baru kita mau ada tayang juga di Nelusur, jadi lagi ngerjain itu, lagi proses editing. Kemarin baru selesai film dokumenter sama YouTube aja sih. Jadi benar-benar kakak nih lagi terjun di film dokumenter juga, terus di YouTube, benar-benar di segala bidang juga nih ya kak. Lagi seneng ngerjain sendiri juga, kayak ngedit juga, cari musik juga, ya sama suami berdua. Jadi lagi exploring banyak hal, belajar banyak hal baru. Iya. Luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk bintang tamu kita hari ini. Nah, Kak, ini kan kedatangan kakak di sini mungkin udah dilihat juga dari bajunya, teman-teman netizen suara juga udah pada lihat di sini, yaitu promo film Kuntilanak 3. Nah, bisa diceritain nggak sih nih film Kuntilanak 3 ini bercerita tentang apa? Mungkin bisa dari Nicole dulu. Gimana ya jelasinnya, soalnya takutnya malah spoiler gitu. Tapi Why you're so cute. tapi ya aku kasih 2 clue aja ya Kak. Satu itu ada 5 bersaudara. Terus ya new beginning gitu. Lucu ya. Lucu banget ya. Jadi sesuatu hal yang baru dengan 5 bersaudara. Oke. Itu 2 clue-nya ya? Apa itu baru 1? Oh, itu 2 clue. Oke. Tapi kalau penasaran nonton film Kuntilanak 3. Oke, ya. Jadi kalau penasaran langsung nonton film Kuntilanak 3. Oke, thank you nih. Kalau dari Kanafa sendiri gimana tuh, Kak? Harap ya, kalau masih umur 11-12 tuh cara ngejelasinnya emang gitu, karena anak gue juga kayak gitu. Jadi ini bercerita tentang anak-anak, mungkin lebih banyak terjadi di sekolah-sekolah tuh anak-anak banyak membuli. Ada ini. Kedengeran nggak ya tadi? Jadi ini tuh bercerita soal anak-anak yang mempunyai kelebihan, mempunyai talenta, terus mereka menghadapi pembulian di sekolahnya mereka. Tapi banyak dari anak-anak ini yang tidak bisa menerima pembulian itu atau tidak mempunyai sikap hati yang benar untuk bisa merespon bulian itu. Karena kebanyakan anak-anak kalau dibully itu efek banget di hidupnya dia. Akhirnya kena mental.
biasanya mereka jadi anak yang tidak pede, terus mereka bisa mengurung diri, mereka bisa menyembunyikan dirinya mereka. eh, Akhirnya mereka pity party yang kayak gitu-gitu. Jadi sangat disayangkan ya, karena budaya kita itu bukan budaya sih, lebih ke Indonesia itu juga banyak terjadi hal-hal tentang bullying gitu. Banyak loh yang bunuh diri juga kan gara-gara bullying. Betul. Jadi kayak di film ini tuh message-nya yang kental itu soal itu sih. Gimana caranya supaya anak-anak ini bisa bangkit dari dari hal-hal yang membuat mereka terintimidasi gitu. Lebih ceritanya tuh message-nya yang kental banget tuh di situ, bahwa talenta yang mereka punya itu sebenarnya bisa sangat membantu banyak orang. Oh, keren banget. Nah, berarti emang benar ya, dari film Kuntilanak ini nggak cuman sekedar film horor juga, tapi mengandung pesan yang dimana teman-teman mungkin nanti kalau nonton di bioskop bisa ngerasain juga gitu. Mungkin ada yang pernah dibully, merasa bahwa kayak insecure banget nih untuk ngejalani hari. Nah, mungkin lewat film ini juga bisa merasa terinspirasi gitu. Kalau dari Kak Sarah Wijayanto sendiri gimana? Jadi kayak sebenarnya pesannya juga kadang kita lupa untuk mengajarkan ke yang lebih muda untuk bisa menerima keunikan kita gitu. Jadi kadang-kadang anak dia ngerasa beda, jadinya kayak berkecil hati, padahal sebenarnya keunikan itu yang membuat dia justru malah lebih spesial kalau menurut aku. Karena Sarah dulu juga begitu. Dulu kan dulu nggak pede kan. Iya. Terus sempet ini juga dengan talenta lo. Iya, gitu. kayak I'm weird, nggak ada yang percaya. Sampai hari ini juga masih struggling. Tapi kan kalau misalnya kita punya satu support system yang bisa bikin lebih punya hati besar, terus jadi kayak Ngedukung banget ngedukung ya, kita untuk iya, jadi kan ngebantu apalagi ke anak-anak gitu. Cuman kalau di film ini juga kan lanjutan ya, ini Kuntilanak 3, jadi tetap bercerita tentang si 5 bersaudara ini dengan petualangan yang baru, mungkin itu ya. Jadi ini benar-benar film yang lanjutan dari film yang sebelumnya ya. Cuman ini lebih fokus kepada 5 persaudaraan dan new beginning tadi ya. Petualangan baru. Wah, aku juga udah gak sabar sebenarnya sih untuk nonton Kuntilanak 3 ini. Tapi Kak, aku pengen nanya deh, kira-kira proses pembuatan filmnya ini seperti apa sih, dan memakan waktu berapa lama? Mungkin dari Kak Sarah dulu? Nah, kalau aku karena kan saya cuman pemeran tidak sebanyak anak-anak ini yang main cast-nya gitu. Kita waktu itu mulai dari reading itu ya, kita reading sampai proses syuting semua total Lebih dari 2 bulan pasti. Iya, 2 bulanan kan, tapi kita syuting day Ngawi. iya 1 kita bulan. Di Sentul kita syuting 30 hari. Tapi gua nggak 30 hari. Iya, kita kan cuma berapa hari gitu. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung kita beda-beda ininya. Tapi total keseluruhan produksi filmnya ya 2 bulanan ya. 1,5 sampai 2 bulan. Cuman kalau aku cuma seminggu waktu itu di sana. Jadi ketemu mereka hanya ya 2 minggu lah ya. Iya. Iya kan, 2 mingguan dengan proses reading gitu. Nah, kalau misalnya dari Nicole sendiri berapa lama tuh? Gimana prosesnya, bisa diceritain nggak tuh? Ya pertama sih kita reading dulu, habis itu kita persiapan dulu buat syuting. Ya sama kayak Kak Sarah juga sih, itu sekitar 2 bulanan lebih. 2 bulan. Berarti sama juga dengan kalau Kak Nafa, 2 bulan juga nggak nih? Aku 1 bulan setengah sih. 1 bulan setengah. Dan 1 bulan Di Ngawi aku 1 bulan. Itu tuh paling aku libur cuman 4 hari ya, 4 hari sampai 5 hari, abis itu syuting lagi. Karena waktu itu aku sempat pulang selama 4 hari buat ketemu Mika, habis itu aku syuting lagi. Ya, cuman pas waktu di Sentul itu aku syuting seminggu doang waktu di Sentul ya. Nah, jadi prosesnya beda-beda ya. Tapi masih sempat kayak ketemu dalam satu set yang sama ya? Masih. Iya. Ketemu dah. Tiap hari ketemu. Yang Sukma sama Miss Adela sebenarnya kalau secara scene kita nggak terlalu banyak ya, nggak ada malah. Tapi Di lokasi selalu sama-sama. Nah, aku pengen tanya nih sama Nicole sendiri. Nicole di sini berperannya sebagai apa? Aku berperan sebagai Dinda. Bisa diceritain nggak sih Nicole, gimana pendekatan kamu dengan karakter Dinda ini, gimana strugglingnya?
sebenarnya pasti di setiap karakter ada kesulitannya kan Kak. Tapi Dinda itu sebenarnya yang beda sama aku itu Dinda itu kayak full of mystery, terus banyak rahasia gitu. Dia masih kayak cari tahu dia itu sebenarnya siapa gitu. Masih kayak proses pencarian jati diri juga ya. Oke, kalau misalnya dari Kak Sarah sebagai Eyang Sukma, gimana apa nih challenge-nya? Gimana menurut kakak karakter Eyang Sukma ini? Aku waktu pertama baca dikasih skrip nih ada film gitu, aku langsung kayak nggak tahu kenapa kok aku jatuh cinta nih sama si sosok karakter ini gitu. Terus pas sebenarnya ditawarin ada dua karakter, tapi nggak tahu kenapa aku mau Eyang ini gitu. Terus akhirnya mulai reading. Nah selesai reading juga itu ada develop lagi si karakter. Jadi Mas Rizal itu punya pandangan tersendiri dengan apa yang dia mau dari si Eyang Sukma ini. Jadi kita berdua diskusi gimana untuk bisa menampilkan si sosok Eyang Sukma. Jadi itu pengembangannya juga sebenarnya di set. Jadi udah di set kayak gue maunya begini deh gitu. Tapi ya kalau aku pas kemarin sempat udah nonton sih aku puas banget ya. Cuman ya memang kalau dibilang susah sekali. Karena ini adalah settingannya si Eyang ini tuh gimana ya, kayak dia harus bisa bercerita tanpa harus bicara banyak. Jadi itu kesulitannya di situ. Jadi benar-benar permainan karakter, mimik muka gitu-gitu ya mungkin. Matanya dia gitu, bagaimana matanya bisa bercerita gitu tanpa harus dia ngomong banyak. Nah kalau misalnya dari Kanaka sendiri nih, Kanaka sebagai Adela. Ya, kalau aku sendiri sih mungkin nggak terlalu sulit ya, karena kan di sini bercerita tentang seorang guru yang bisa mengerti masing-masing dari muridnya ini dan bagaimana cara guru ini bisa membantu kelebihannya mereka supaya mereka tuh lebih percaya diri untuk menerima talentanya itu sih gitu. Selain itu juga membantu anak-anak ini supaya berkembang seperti apa gitu. Jadi lebih kayak Mengayomi ya, kayak ya, gitu. Ibu-ibu lah. Berarti Miss ya. Miss banget, masih kurus waktu itu. Nona. berarti kalau untuk Kanaka sendiri kayak masih cukup muda ya, karena mungkin juga udah punya anak, jadi ngerasain gimana caranya mengayomi anak-anak itu kayak gitu. Nah ngerasa ini nggak sih, sulit nggak sih Kak mungkin dengan lokasi syutingnya saat itu? Mungkin yang paling tahan Sarah sih sebenarnya. Kalau aku lebih menahan pipis gitu kan. Aku menahan, pokoknya kalau mau ke kamar mandi aku tahan. Iya, benar. Mau sampai malam aku tahan. Iya Kalau sih. perlu aku nggak minum seharian. Kalau Sarah lumayan agak nekat dia. Dia ada pipisnya kelelawar, dia tahan juga. Kelelawar dia juga tahan. Tempat pipis bau juga dia tetap masuk. Nggak tahan soalnya beser. Iya, salah satu challenge itu. itu. Misalnya Kak Nafa ini masih yang kayak aduh jangan dulu deh. Iya. Jangan ini sama banget nih. Kalau dari Kak Sarah sendiri Cuek kayak, dia sih. Oke, gas aja lah. Iya kan? Iya. Habis gimana nahan? Tapi kita ada momen nggak? Kita bener-bener kayak kebelet ya. Iya. Kita naik mobil ke Pulang ke hotel. hotel. Kita harus Lost jalan. Man tepatnya. Iya, Nggak Lost ada Man. hotel. Nggak ada hotel ya. Nggak ada hotel. Oh berarti benar-benar lokasi syutingnya itu benar-benar sangat-sangat terpencil juga ya? Iya. Agak jauh dari Benteng Van den Bosch. Bener nggak ngomong? Iya benar. Van de Bosch. Van den Bosch kan? Iya. Ya mungkin Gedebol. Iya, bukan. Itu kayak bentengnya sendiri juga salah satu benteng tertua ya di Tertua di Ngawi. Ngawi. Banyak cerita sebenarnya Banyak. di sana karena tempatnya sendiri juga masih bangunan tua. Ya bayangin dari 1800s lebih tua 17 sekian terus. Iya, udah berapa tahun tuh bangunan? Berapa ribu tahun? Udah ratusan. Dan banyak residual energi, terus belum lagi sosok-sosok yang ada di sana. Jadi seru cerita. Seru di sana sebenarnya. Yang nungguin sungai itu? Iya. Ya kan? Gitu. Wah apa nih kayaknya bisa di skill nih. Morbid nih. Kita cuma tahu berdua aja. Jadi Itulah keasikannya syuting sama Sarah Wijayanto. Banyak cerita jadi. jadi kan karena aku di situ kan syuting film gitu. Aku berperan sebagai Eyang Sukma.
Biasanya kan kalau ke lokasi yang bisa dibilang berhantu atau angker gitu, aku membuka komunikasi berbicara dengan mereka. Nah ini tuh enggak, jadi merekanya tuh kayak istilahnya begitu ya, kayak kok lu bisa lihat gue, kok nggak diajak ngomong sih gitu. Jadi bayangkan pada saat aku sudah on kostum, mereka tuh kayak di belakang kayak dorong gitu. Dan waktu itu ada yang sempat ke foto ya, jadi ke foto di belakangnya si Eyang Sukma ada sosok gitu. Kamu lihat ya? Iya, Ingat kan? ada fotonya. Jadi challenging buat aku. Bayangkan aku harus menghafal skrip kan aku bukan seperti Nafa yang sudah bertahun-tahun ya di dunia ini ya. Maksudnya dunia film kan baru buat aku. Kayak gimana caranya ini supaya gue nggak salah, tapi ini ada yang ganggu, jadi kayak fokusnya tuh. Terus ada yang lu bilang, awas dulu, bukan yang ini, bukan, aduh ini pada ngantri nih. Iya. Terus yang aku stop dulu, yang pas mau action terus aku sempat stop, aku keluar set dulu, aku kayak tenangin, baru masuk lagi. Jadi supaya udah ntar ya gitu. Baru mulai lagi. Sampai ada yang nangis ya, siapa sih yang nangis? Oh iya, itu yang yang jadi anak-anak yang lagi mau digantung itu, ingat nggak? Iya, tiba-tiba mama gitu, katanya ngelihat ada sesuatu di aku. Terus aku bilang enggak kok itu karena tante emang kan acting kan, itu lagi jadi Eyang Sukma. Oh iya jadi bukan ya, enggak itu cuman bayangan aja. Itu karena banyak banget pokoknya pas waktu dia sampai hari terakhir. Oh iya bener. Serius. Hari terakhir itu yang jadi salah. Jadi hari terakhir itu yang jadi kuntilanaknya itu dia sebelum kemasukan galau kan selama 3 hari. Iya. Ada Afi itu yang jadi kuntilanaknya. Jadi dia tinggi, botak gitu kan, gitu. Terus hari terakhir itu dia kemasukan. Sarah sampai yang ngeluarin Sarah, jadi sampai yang keleper itu yang terakhir kita syuting kan. Dia nahan, bener-bener nahan kali udah berhari-hari, nggak ada yang, maksudnya mungkin ya pakai kostumnya kan begitu ya. Mungkin yang di situ kayak hey my friend gitu kayaknya. Kayaknya jadi Hey my friend. Iya, tapi kasihan dia geleper-geleper loh itu. Iya, makanya kan itu rame banget. Iya, scene terakhir lagi. Kayaknya bener-bener terakhir Iya, itu ya. udah. Banget sih. Iya, Sarah yang kerepotan sebenarnya. Harusnya double nih. Enggak Tapi bercanda. waktu lagi proses-proses ada yang kayak gitu sempet lagi nge-YouTubein juga nggak? Enggak sih, aku kan kalau kayak gitu ya fokus gitu. Aku nggak akan ngambil apa gitu. Cuman ya harusnya ada behind the scene dari Multi harusnya sih. Seru banget tuh, mungkin bisa dikasih ini kan, bisa dikasih masuk. Jadi kayak kita juga lihat langsung ternyata kayak pemeran-pemeran ini bukan cuman syuting film horor aja, tapi emang bener-bener ngalamin kejadian-kejadian horornya juga ya. Masalahnya Sarah bisa ngeliat kan, terus dia biasa komunikasi, jadi kayak lebih apa ya, lebih kebuka semuanya tuh loh. Jadi kayak Kenotis ya kata. iya, jadi banyak banget yang ngantri. Gue ketawa banget yang pas waktu lu pakai kostum itu kan. Iya. Ya kan jangan dulu. Aku sebel tuh, tersiksa tahu aku. Bener-bener dia sengantri itu ya, kamu tuh bener-bener memenuhi. Akunya berat kan, jadinya aku berat gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan di kepalaku itu kan iya dialog panjang yang nggak bisa diputus. Kalau misalnya putus di-cut ulang dari awal. Gue cuman takutnya gini Sar, pas waktu lagi kostum itu ya kan, tiba-tiba lo harusnya ngomong dialog ini, tiba-tiba Beda. tolongin aku Mbak. Iya bener. Iya. Gue khawatirnya itu doang sih. Tapi ya bisa, alhamdulillah bisa. Kalian harus nonton nanti pokoknya seperti apa. Benar, pokoknya harus saksikan biar bisa tahu gitu Iya. kan. Iya. Kayak gimana sih rasanya juga. Adegan paling susah pokoknya pas waktu Sarah pakai baju putih aja. Iya. Nah itu. Nah, bingung kan itu yang mana baju putih. Nah, nonton. Nonton itu udah Iya. jadi jawaban. Nonton. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang keseruan dan juga kejadian-kejadian mistisnya. Aku boleh tahu kira-kira nih Kak, apa sih yang menjadi pembeda dari film ini? Katanya aku dengar-dengar CGI-nya ini udah jadi lebih baik lagi, Iya. dan lebih bagus lagi ya. Gimana tuh Kak?
Sebenarnya yang paling suatu hal yang patut banget diapresiasi itu bahwa film horor di Indonesia, maksudnya satu-satunya film horor yang CGI-nya sih gila, keren abis sih gitu, cakep banget. Udah bisa disejajarkan dengan film yang kualitasnya kayak luar punya gitu. Benar-benar ini suatu kemajuan ya. Sebenarnya bukan film horor aja, tapi film yang udah bisa pakai CGI yang seperti ini, terus sinematografinya juga semahal ini, itu sangat patut diapresiasi. Nggak akan ada deh beneran, ini lo harus lihat sih. Lu kan kita udah lihat. udah nonton, bagus, Jadi benar-benar khusus cakep di banget, film halus, Kuntilanak 3 ya. halus banget. Parah sih. Jadi nah mungkin bisa dikasih tahu itu tanggal berapa tuh Kak? Tanggal berapa nak? Terakhir sih Februari, Tanggal hari 30 April April. tayang di bioskop. Di bioskop di seluruh Indonesia tayangnya. Oh tayangnya, aku Heeh. pikir terakhir syutingnya. Tayangnya deh 30 April 30 April di bioskop. Oke, nah Kak, aku pengen tanya deh. Nah ini kan adalah film horor gitu kan, film yang bergenre horor, terus denger-denger ini juga adalah film yang bergenre fantasi gitu kan. Nah dengan genre-genre ini kira-kira bisa nggak sih ditonton dengan mungkin kalangan manapun, dengan mungkin yang masih kecil atau enggak mungkin yang ini bisa nggak sih? Kalau menurut Kak Sarah gimana? Ini sebenarnya film keluarga sih. Kemarin aku juga sudah pastikan sama Pak Amrit. Ini film untuk film keluarga, jadi boleh bawa anak-anaknya juga. Tapi jangan bawa bayi juga kali ya, kasihan nanti. Terlalu berisik, dianya nanti nangis. Kupingnya kan kasihan. Tapi film ini udah kemarin aku confirm lagi sama Pak Amrit, emang film keluarga. Jadi bisa bawa keluarga, tetangga, teman-teman semuanya ajak nonton Kuntilanak. Ya, Nicole ya. Nonton Nicole masih kecil ya? Oh iya. Nicole kemarin masih 9 tahun ya? 10. 10. Diceritanya Nicole sebagai Kita syutingnya pada saat dia usia 10 ya? Iya. Sekarang udah 12. Sekarang 2022, itu 2020. Iya, kita berapa usia? Oh 20. Oh iya. Aku pengen nanya nih Kak, kira-kira apa sih yang membuat film ini berbeda dari yang lain? Kalau dari Kak Sarah bagaimana? Ini kayaknya film dengan genre fantasi horor pertama kayaknya ya? Iya ya sih. Jadi akan ada sesuatu yang berbeda, itu dari CGI-nya juga menurut aku belum pernah ada film yang seperti ini, dan film horor ini juga buat keluarga. Jadi kayak kok nggak, kalau di track back film horor biasanya kan untuk dewasa gitu. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang lain sih secara mata untuk sinematografinya dan fantasi horor itu. Jadi seperti apa ya nonton aja. Oke. Nah kalau dari Nicole sendiri apa? Yang berbeda itu film Kuntilanak 3 ini sebenarnya sama ya kayak Kak Sarah, tapi film Kuntilanak 3 ini nggak bener-bener kayak kuntilanak gimana-gimana gitu. Lebih ke kayak fantasi gitu. Terus jadi filmnya itu seru banget pokoknya. Aku juga bingung sih Kak jelasinnya gimana, malah spoiler nanti ya. Tapi iya. Jadi aku juga lagi mikir-mikir gimana ya jelasinnya gitu. Bawa pulang bener sih. Iya. Jadi enggak, di film ini enggak cuma jump scare aja ya, Enggak. tapi juga ada edukasinya, Iya. ada sesuatu Ada moralnya. benar, ada sesuatu entertainment yang bisa dilihat gitu, Iya. yang bisa dirasain. Iya. Oke. Dan kalau dari Kak Nafa sendiri bagaimana? Ya kalau sama sih, maksudnya nonton aja karena banyak sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada, sesuatu hal yang ada kenaikan kelas lah ya di industri film ini, bahwa Indonesia udah bisa pakai CGI yang sebagus ini dan semahal ini gitu. Jadi nonton aja. Film mahal lah pokoknya. Nggak akan sayang. Iya. Ini film mahal gitu. Benar. Jadi pastiin untuk nonton. Nah, 2 kata untuk film ini dan alasan kenapa harus nonton film ini. Mungkin dari Nicole. Speechless sama pokoknya amazing gitu. Speechless and amazing. Iya. Kenapa menurut kamu layak untuk nonton film ini? Karena film Kuntilanak 3 ini ya pokoknya bener-bener seru banget. Kayak aku sampai pas sambil nonton ini kan bareng-bareng pemain-pemain yang lain, kita sampai kayak
gitu. Amazing sih ya benar tadi. Si Sarah sampai gemeser. Iya, jadinya film Kuntilanak 3 ini bukan cuma tentang kayak hantu doang, tapi ya pokoknya seru dan juga ceritakan di some part juga ada tentang keluarganya itu akan selalu ada dan kayak nomor satu keluarganya kan. Terus abis itu juga tentang persahabatan juga. Tapi filmnya seru banget. Oke. Jadi tadi speechless dan amazing dan seru banget ya. Oke. Nah, kalau untuk Hanafa, Mahal sih. Mahal. Satu mahal, kedua new sesuatu hal yang baru lah, sesuatu Something hal new. something new ya. Oke. Dan kenapa layak nih Kak untuk ditonton? Mahal Iya. Ada dua kata ya berarti udah Nggak. mahal. Dan kan something biasanya new. gini, karena biasanya film-film horor di Indonesia itu paling kalau kayak kemarin film aku yang kemarin itu paling budgetnya berapa gitu kan. Nah ini tuh udah kelihatan banget pasti ini mahal aja gitu. Larang tenan. Larang Heeh. tenan. Kelihatan kan kayak kemarin gue syuting yang itu lokasinya begini, oke, settingannya begini gitu. Pas waktu gue syuting film Kuntilanak 3, oh wow, kok ada begininya kayak gitu loh mbak, ngerti ya? Buset deh. Terus pas waktu ngelihat settingannya, serius ini yang bikin anak kru. Berarti kan kelihatan dong mahalnya. Berarti kayak new experience. Iya. Larang. Larang kalau gue bilang. Iya. Karena beberapa film yang aku bintangin berapa tahun terakhir ini, aku pertama film horor juga kan. Terus habis itu jadi aku udah tahu tuh, lokasinya begini, oke settingannya begini, lighting begini, setting ya udah gitu. Terus pas waktu aku syuting film ini ya itu tadi ekspresi aku tuh yang serius. Nggak nyangka ya. Wow. Wah, sampai kayak gitu. Nah, kayak gitu. Berarti kelihatan. Iya. Larang. Larang tenan. Oke. Thank you banget, mahal dan juga something new. Nah, Iya. kalau dari Kak Sarah Wijayanto. Bukannya tadi udah ya? Iya sama aja sih, fantasy adventures. Jadi ya nonton aja karena memang beda gitu. Dan plusnya adalah bisa nonton sama keluarga. Jadi semuanya bisa nonton. Nah, ini pasti udah pada gak sabar banget juga untuk menyaksikan film Kuntilanak 3 di bioskop-bioskop kesayangan Anda ya kan? Tanggal 30 April di bioskop. Nah, mangga nih, langsung aja untuk Nicole, ayo Dinda yang Dinda bilang. Dan juga Nafa untuk Dinda kasih tau teman-temannya, Oke. jangan lupa nonton Kuntilanak 3. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa nonton film Kuntilanak 3 di bioskop kesayangan kalian. Tanggal 30 April 2022. Yeay. 30 April ya, catat pokoknya langsung bikin reminder di handphone masing-masing atau nggak coret tanggalnya, oke tanggal 30 pokoknya langsung aja datang dan juga nonton keseruannya dari Kuntilanak 3. Ya. Karena aku juga sebelumnya juga kayak pengen nonton Kuntilanak ya, tapi aku takut gitu kan karena aku takut sama setan gitu. Cuman karena udah mendengar reviewnya ternyata it's more than that. Nggak cuman kayak jump scare aja, tapi mahal ini yang paling penting. Mahalnya tadi gak kelihatan banget ya. Oke. Nah. Ya, pokoknya kalau mau nonton film horor yang mahal, Kuntilanak 3. Iya. Itu harus jadiin highlight nonton film yang mahal ya. 50.000, 60.000 kalau weekend. Iya benar. Tapi you dapat film mahal. Benar. Jadi ibaratnya kayak pengen nge-experience, ini ternyata film Indonesia tapi kok kayak kayak nonton film luar negeri nih ya, kayak gitu. Nah, langsung nonton film Kuntilanak 3 tanggal 30 April 2022. Nah, itulah dia keseruan kita. Dari tadi kita udah sambat banyak hal kayak gitu kan. Udah ada skill-skill juga nih kan dari Kak Nafa dan Kak Sarah dan juga dari Nicole. Aku pengen terima kasih banyak banget untuk Kak Nafa, Nicole dan juga Sarah. Thank you so much. Terima kasih banget udah menyempatkan main ke sini. Dan juga buat netizen Suara, pokoknya jangan lupa untuk catat tanggalnya. Aku pastiin kalian gak akan nyesel. Dan perempuan cantik ini, ya perempuan paling cantik se-Indonesia, asik. Udah bisa memastikan ini adalah film mahal. Jadi jangan sampai nggak nonton ya. Ya kan? Benar.
Film mahal. Oke. Terima kasih banyak teman-teman netizen suara yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Ngorbit selanjutnya. Dah.